Oh, jadi setelah ngebantuin nenek tadi, Iya, alhamdulillah istri hamil. istri hamil. Tak disangka-sangka. Dan saya normal, saya sehat, bisa hidup lagi, bisa berhubungan sama istri. Kalau boleh tahu sekarang anak udah berapa, Mas Adit? Anak saya 4, mau 5. Kalau misalkan doa kita mau terkabul, versi saya nih, kita harus membersihkan bagian luar sama bagian dalam. Ya. Bagian luar itu saya berwudu, terus bagian dalam itu saya minum air zam-zam, makan kurma, Ya. beristighfar. Nah, dalam keadaan bersih, suci, nah, saya sholat 2 rakaat di waktu mustajab, saya berdoa. Alhamdulillah selalu terkabul. Saya minta apa, Allah kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang Langit, bertemu lagi bersama saya, Anov Prabowo. Masih dalam misi mengenal orang-orang yang sukses dan mendapatkan berkah dalam hidupnya, bukan hanya melalui usaha, namun juga jalur langit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, saya berada di Pasar Munjul, Jakarta Timur, bersama sahabat saya yaitu Mas Adam, seorang fotografer yang bekerja sambil bersedekah kepada sesama. Berkat amalan gemar berkegiatan sosial, Mas Adam dicukupkan dalam perekonomiannya. Beliau bisa membangun rumah, mempunyai kendaraan, dan bisa dengan mudah berangkat umroh ke Tanah Suci. Tentunya, semua kemudahan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Pejuang Langit, saya nih udah bersama teman lama saya nih Mas Adam. Mas Adam ini sekarang aktif di kegiatan sosial, Mas ya? Betul. Sedekah, memberikan makan kepada orang ya? Ya, kita melakukannya setiap hari. Oh, setiap hari? Setiap hari. Oke, sekarang kita mau beli perlengkapan ya, segala macam kebutuhan untuk memasak. Ini ada yang aneh nih, ke pasar kok bawa kamera? Ya, jadi kami ini selain belanja di pasar ini, kami juga memfoto, memvideokan karena kami ini untuk dokumentasi ke para donatur, para orang baik. Jadi mereka itu tahu apa yang kita kerjakan dan ini Sebagai bentuk pertanggungjawaban ya? betul. Sejak tahun 2016, Mas Adam sudah aktif sebagai tim sosial media Rumah Makan Gratis. Bukan hanya mendokumentasikan kegiatan bagi para donatur, tugasnya juga untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berbagi. Rumah Makan Gratis ini terletak di daerah Cilangkap, Jakarta Timur, dan sudah memiliki puluhan cabang yang terletak di berbagai lokasi, seperti di Depok, Bogor, dan Kota Bekasi. Mas Adam, sekarang kan udah aktif nih di Rumah Makan Gratis. Betul. Semenjak saat aktif di Rumah Makan Gratis ini ada nggak sih keberkahan ataupun segala macam kemudahan yang didapatkan di dalam kehidupannya Mas Adam? Masya Allah ya, semenjak saya aktif di media sosial Rumah Makan Gratis, itu keberkahannya luar biasa. Alhamdulillah. Dari saya yang tidak punya rumah, sampai kebangun rumah sendiri. Dari yang tidak punya kendaraan, sampai punya kendaraan pribadi. Dan yang ketiga ini, saya merinding. Yang ketiga, saya kepingin umroh, langsung berangkat. Alhamdulillah. Oh, ini diberangkatkan umroh? Diberangkatan umroh dari rezeki yang tidak terduga-duga. Para pejuang langit, Mas Adam tidak bekerja sendirian. Banyak juga orang lain yang juga ikut mengabdikan dirinya untuk bersedekah bersama Rumah Makan Gratis. Bukan berupa sedekah uang, namun melalui tenaga serta kemampuan. Mulai dari tim dokumentasi seperti Mas Adam, hingga tim dapur yang senantiasa memasak dan menyiapkan kebutuhan untuk Rumah Makan Gratis. Wah, ini salah satu karyawan dari Rumah Makan Gratis nih, Mas. Betul, namanya Pak Rohim. Oh. Assalamualaikum Pak Rohim, salam kenal. Saya Anov, Pak, dari Jalur Langit. Oh, jangan. Masya Allah, pejuang langit. Selain Mas Adam, tentunya setiap karyawan Rumah Makan Gratis juga merasakan keberkahan yang luar biasa. Semua keberkahan yang dirasakan tentu tidak lepas dari sosok pencetus Rumah Makan Gratis ini, yaitu Mas Adit. Beliau memiliki pengalaman jalur langit yang begitu menakjubkan, yang istiqomah menjalankan sedekah makan gratis ini.
Mas Adit yang sudah divonis tidak akan bisa punya keturunan setelah bersedekah melalui rumah makan gratis, ternyata kini sudah dikaruniai 4 anak. Bahkan insya Allah akan segera menimbang anak kelimanya. Allahu Akbar. Mas, saya tuh penasaran sih, pengen ketemu sama foundernya rumah makan gratis. Mas Adit ya namanya? Ya, namanya Mas Aditya Prayoga. Kebetulan nanti kita jam 11 buka nih rumah makan gratis di Cilangkap. Wah, tuh saya bisa nggak ya ketemu sama beliau? Oh, boleh banget. Di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh banyak kalangan, ada sebuah cerita indah dari kedermawaan yang sangat layak untuk dicontoh. Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Alhamdulillah. Anov dari Jalur Langit. Oh, Masya Allah Mas Ano. Alhamdulillah bisa ketemu langsung nih sama Mas Adit nih. Alhamdulillah. Wah, rumah makan gratis nih kan baru buka jam 12 ya? Iya, jam 12 makan siang. Tapi yang datang udah serame ini. Iya, memang setiap hari gini rame terus. Masya Allah, luar biasa. Berarti nih lagi nungguin makanannya disediakan. Iya. Rumah makan gratis besutan Mas Adit ini menciptakan sebuah komunitas yang saling peduli dan membantu, sesuai dengan konsep ukhuwah Islamiyah yang sangat dihargai dalam Islam. Kalau boleh tahu nih Mas Adit, Iya. rumah makan gratis nih udah ada berapa banyak sih cabangnya? Ada di Ciangsana, kita buka di Cilangkap sini, di Pasar Minggu, Duren 3, Depok, Bekasi, tapi ada juga di luar kota, di daerah-daerah. Itu kita bermitra. Oke. Jadi ada tim yang di sana gitu. Baik, berarti udah banyak banget ya. Alhamdulillah. Saya ngebayangin berapa banyak tuh orang yang udah mendapatkan pertolongan atau manfaat dari rumah makan gratis ini. Pasti banyak banget ya. Ya, semua atas izin Allah, alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Saya juga dibantu juga oleh orang-orang baik, alhamdulillah. Ya sering nggak punya beras, kehabisan beras, tahu-tahu ada aja orang baik datang ngasih beras kayak gitu. Masya Allah. Islam mengajarkan bahwa sedekah tidak hanya terbatas pada uang, tetapi bisa berupa segala sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, termasuk memberikan makanan. Bahkan, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah, memberi makan adalah sedekah, dan memberi minum adalah sedekah." Pejuang Langit, Mas Adit dan para relawan meyakini dengan berbagi makanan, insya Allah membawa keberkahan bagi si pemberi maupun si penerima. Sehingga para relawan melakukan pekerjaan dan tugasnya secara sukarela hanya demi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya? Wah. Alhamdulillah. Bapak Masya banyak Allah, memberi sama kami. alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak banyak rezeki kami. Amin. juga Amin. banyak rezeki. Amin, amin. Semua yang di sini Pak, yang hormat juga biar bertambah rezekinya. Opung, Pak. makasih banyak. Makasih banyak ya. Saya doain Opung sehat terus. Ini biar berkah, saya bagi-bagiin. Mau kue nggak? Mau kue? Tapi satu-satu ya. Iya, boleh. Mas Adit pun meyakini bahwa di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang senantiasa dilakukan dengan istiqomah. Meski dengan menu yang sederhana, ia berusaha agar rumah makan gratis setiap hari selalu bisa melayani warga yang datang saat membutuhkan makanan. Tapi mohon maaf, menunya ya kita ala kadar. Iya. Beginilah rezekinya, apa yang kita suguhkan ya tergantung rezekinya sih. Iya. Kadang juga kita masak ikan, ayam gitu. Tapi Hari ini rezekinya telur. alhamdulillahnya setiap hari nggak putus ya makan siangnya ya. Alhamdulillah ada terus. Alhamdulillah. Saya Meskipun kita tidak punya uang banyak, tapi ya alhamdulillah. boleh ngintip-ngintip nggak nih Boleh. menunya? Hari ini kita masak sambal telur sama tahu. Tahu. Crispy. Nanti sayurannya ada lagi. Oh, sayurannya ada Nasi ya? Ada. Pejuang Langit, rumah makan ini terbuka bagi masyarakat dari berbagai lapisan. Baik yang kekurangan ataupun mereka yang sekedar membutuhkan tempat untuk makan. Yang boleh makan di sini tuh siapa aja Mas Adit? Siapa aja boleh makan. Siapa aja? Siapa aja. Di sini ada yang agamanya Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha. Bahkan orang waras, orang nggak waras pun ada.
kita kasih makan. Nah, terus kalau kayak misalnya sebenarnya dia mampu tapi mau makan di sini boleh? Boleh, siapa saja boleh makan tanpa syarat. Masya Allah. Oh iya penjual langit. Selain makanan, rumah makan gratis juga menyalurkan bentuk sedekah lainnya loh. Selain berbagi makan gratis juga kita kadang-kadang bagi-bagi sembako gitu. Juga ada juga bagi-bagi uang juga, titipan dari orang baik, itu kita bagiin, amanah dari orang. Nah, itu saya berharap ya bisa mudah-mudahan bisa rutin apa seminggu sekali setiap Jumat. Karena yang makan di sini kan nggak ada yang saya lihat mereka tuh mampu tuh nggak ada. Belum ketemu saya orang kaya atau orang mampu tiap hari makan sini nggak ada. Rata-rata yang ngontrak rumah sepetak. Terus kebanyakan pengangguran, janda-janda gitu. Nah, dari situlah kita punya inisiatif untuk selain membagikan makan gratis, ada juga program ngajak orang, yuk kita kumpulin sembako gitu, beras. Nanti kita kemas, kita packing, kita bagiin di sini. Kayak hari ini nih, alhamdulillah ada yang nitipin uang untuk dibagikan ke yang makan. Nah, itu kita siapin amplop, kita bagi-bagiin. Alhamdulillah. Para penjual langit, menariknya lagi, rumah makan gratis ini juga memanggil para penjual kaki lima untuk dibagikan dagangannya di sini. Nah, kita juga Mas Ano bantu pedagang-pedagang kecil seperti tukang cendol, tukang es cincau. Nah, itu nanti kita borong dagangannya, itu kita bagi-bagiin secara gratis. Masya Allah. Ini program berbagi nikmat namanya. Oh, berbagi nikmat. Berbagi nikmat. Oh, selain berbagi kepada orang yang nggak mampu di sini, Iya. penjual-penjual sini juga diberdayakan ya? Iya. Nah, ini ada jualan cincau nih. Ini ada tim saya nih. Wah, Tim rumah makan Masya gratis. Allah. Oh, bisa langsung ambil juga ya? Iya. Dan ini gratis. Ini gratis? Gratis. Jadi yang datang sini boleh minum cincau ini ya? Iya. Oke, jadi nggak hanya cincau ini doang. Penjual-penjual lain kalau ada lewat, mampir? Kita borong. Alhamdulillah. Kita beli, Wah. kita bantu gitu. Ya. Tuh, pejuang langit, betapa keberkahan yang didapatkan oleh Mas Adit nih. Berbaginya bukan hanya orang yang makan di sini aja, tapi penjual-penjual yang lewat di depan rumah makan gratis juga dapat keberkahan ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aditya memahami betul bahwa kedermawaan dalam berbagi makanan akan memberikan dampak yang besar, baik untuk orang yang diberi maupun bagi dirinya sendiri. Karena memberi makan orang lain adalah amalan paling utama dalam Islam serta menjadi tanda kesempurnaan Islam seseorang. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam bagaimanakah yang baik? Beliau menjawab, kamu memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Masya Allah, luar biasa ya penjual langit. Pantas saja, guru saya pernah bilang, kalau kita terbiasa memberi makan orang lain, pasti akan dikasihi Allah. Karena kebiasaan memberi makan orang lain ini pula, Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi kekasih Allah. Umar bin Khattab menyebutkan, Rasulullah SAW bertanya, wahai Jibril, karena apa Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya? Jibril menjawab, karena dia memberi makanan wahai Muhammad. Para pejuang langit, sebelum membangun rumah makan gratis, latar jalan kehidupan Mas Adit ternyata tidaklah mulus. Bukan hanya ujian ekonomi, namun juga divonis dokter bahwa ia dan istrinya tidak bisa memiliki keturunan. Mas Adit tuh mulai gerakan rumah makan gratis ini udah berapa lama, Mas? Kita mulai ini dari tahun 2016. Berawal dulu waktu saya sedang diuji dengan kesulitan ekonomi. Saya banyak utang. Oke. Terus saya suka sakit-sakitan. Oh, sakit-sakitan? Iya. Sakit apa kalau boleh tahu? Saya dulu kerja bangunan. Ya. Saya kecelakaan, jatuh, terus ketimpa semen, perut saya ini, terus usus saya turun ke bawah. Hernia, kalau bahasa kedokteran. Kalau di kampung namanya turun nero. Nggak saya obatin lama, saya diurut-urut aja kan. Terus saya sama istri tuh nggak bisa punya anak. Diponis sama dokter, nggak bisa berhubungan, nggak bisa punya anak, nggak bisa hidup. Ya. Punya saya. Nah, di situ juga saya berdoa terus sama Allah kan.
Tapi pada waktu itu juga merasa belum terkabul juga memang. Iya. Gitu. Tapi saya ikhtiar terus. Kesulitan hidup yang bertubi-tubilah yang justru membawa Mas Adit hingga akhirnya menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah cobaan yang ia hadapi, ia dipertemukan dengan jalur langit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketemu sama nenek-nenek yang hidupnya sebatang kara. Dia kakinya bolong, nenek itu sakit. Terus akhirnya saya antar pulang, saya rawat nenek itu. Baik. Akhirnya ya sampai nenek itu meninggal, saya urus. Satu persatu masalah saya selesai. Tak disangka-sangka, sering dapat rezeki yang tak terduga. Terus sering ketemu orang baik yang mau bantu saya, ngajak saya jualan, ngajak saya kerja. Akhirnya dengan banyaknya rezeki yang saya dapat, saya bersyukur. Saya bilang ke istri, ini kok merasa aneh gitu kan. Ya. Yang biasanya megang duit cuma 50.000, 20.000. Sekarang kok dapatnya 100.000, 200.000. Saya bilang ke istri, kita buka aja lah rumah makan gratis gitu. Ya. Maksudnya ya kita sedekah. Dapat 100.000, sedekahin 50.000. Dapat 200, sedekahin 100.000. Jadi separuhnya. Wah, Masya Allah. Saya jalanin terus, tahu-tahu istri saya hamil. Alhamdulillah. Oh, jadi setelah ngebantuin nenek tadi, Iya, alhamdulillah istri hamil. istri hamil. Tak disangka-sangka. Dan saya normal, saya sehat, bisa hidup lagi, bisa berhubungan sama istri. Kalau boleh tahu sekarang anak udah berapa, Mas Adit? Anak saya 4, mau 5. Alhamdulillah. Oh, lagi hamil? Lagi hamil. Sudah 8 bulan. Bentar lagi lahiran. Sebulan lagi ya? Kayaknya 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, Masya Allah. 8 bulan lebih. Masya Allah, luar biasa jalur langit Mas Adit. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil ya pejuang langit. Selain memperbanyak beramal soleh seperti Mas Adit, berdoa dengan tulus dan benar bisa mengubah sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Saya jadi teringat akan pelajaran dari guru saya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam sudah merasa berusia lanjut, sementara istrinya divonis mandul, ternyata tidak menyurutkan tekad Nabi Zakaria meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Zakaria alaihissalam dengan keyakinan dan keimanan yang teguh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan, lalu dianugerahi anak soleh yang kemudian diberi nama Yahya. Nah, Mas Adit, Iya. tentunya dari semua kejadian-kejadian yang pernah Mas Adit alami itu, pasti adalah doa-doa khusus, zikir-zikir khusus, ataupun sholat-sholat khusus yang Mas Adit lakukan. Ada nggak yang bisa di-share ke kita ini? Ada. Saya suka mandi ayat. Oke. Jadi sebelum tidur itu saya diajarin sama bapak saya untuk membaca Al-Fatihah, Kulhu, ayat kursi, ditiupkan gitu, digini-giniin. Baik. Nah, kalau misalkan doa kita mau terkabul, kalau saya, versi saya nih, biar doa kita terkabul, kita harus membersihkan bagian luar sama bagian dalam. Ya. Bagian luar itu saya berwudu, saya mandi ayat, terus saya bagian luar itu saya ini juga bagian dalam, kan kalau bagian luar berwudu tuh. Ya. Terus bagian dalam itu saya minum air zam-zam, makan kurma, Ya. beristighfar. Nah, dalam keadaan bersih, suci, kita udah yakin betul ini baju halal, celana halal, sejadahnya halal. Nah, saya sholat 2 rakaat di waktu mustajab, saya berdoa. Itu alhamdulillah nggak terkabul, belum pernah. Ya. Itu alhamdulillah selalu terkabul. Saya minta apa Allah kasih, alhamdulillah. Pejuang langit, meski sudah mendapatkan begitu banyak berkah yang luar biasa, sepertinya Mas Adit belum puas untuk terus melakukan amalan-amalan serta ibadah di jalan Allah. Mas Adit, dari semua yang Mas Adit lakukan nih, apa nih target ke depan yang pengen Mas Adit capai? Ya, saya alhamdulillah sudah bangun masjid. Alhamdulillah. Masjid rumah makan gratis namanya. Ya. Alhamdulillah sudah jadi. Alhamdulillah pejuang langit, hujan sore hari ini mengiringi adik-adik yang sedang mengaji di masjid rumah makan gratis
Masya Allah. Masjid Rumah Makan Gratis ini bukan hanya dimanfaatkan untuk kegiatan sholat atau kajian saja, tapi juga untuk sekolah tahfiz Quran. Masya Allah. Nih keberaniannya Faris nih luar biasa Pak Ustadz. Mas Faris kan katanya udah hafal nih. Kalau saya tes baca juz 30 bisa ya? Insya Allah. Insya Allah. Kalau surat An-Naba hafal nggak? Hafal. Oh boleh, ya udah. Dipersilahkan Mas Faris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Inna anzarnakum adzaban qaribah. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Suaranya merdu sekali Pak Ustadz. Membuat hati kita ini jadi tenang yang mendengarkannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih ya Faris ya. Masya Allah. Luar biasa ya Pejuang Langit. Hati saya langsung adem rasanya. Insya Allah, para penghafal Quran ini juga akan mendapatkan keberkahan dari amalan yang mereka jalankan ya. Oh iya, hebatnya lagi, sekolah tahfiz ini gak berbayar loh Pejuang Langit. Dan kedepannya, masjid ini juga akan berdampingan dengan sekolah serta pesantren gratis. Mas Adit bercita-cita masjid ini nantinya bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, namun bisa bermanfaat lebih. Para pejuang langit, berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan merupakan amal yang mulia dan sangat dianjurkan dalam Islam. Karena memberi makan orang lain adalah bentuk kasih sayang yang menebar berkah, yang bisa memupuk kasih sayang dengan sesama. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengasihi orang yang mengasihi orang lain. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengasihi seseorang, maka semua keinginan dan harapannya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pejuang langit, barangkali inilah rahasia sabda Nabi seperti yang pernah saya dengar dari seorang guru agama. Sesungguhnya, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan sebaik-baik amal adalah memberi makan kepada orang yang lapar. Pejuang Langit, semoga semua cerita-cerita dari Mas Adit, Pak Ustadz bisa menginspirasi kita semua yang ada di rumah. Semoga sedekah-sedekah kita bisa lebih ditingkatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tuh nggak kebayang gimana orang modalnya nol bisa punya aset sebesar ini, Pak Iwan. Betul, Mas Anop. Saya sholat tobat, saya istikharah, saya sholat hajat minta petunjuk. Iya. Apa yang harus saya lakukan? Gitu ya. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Benar-benar hidup saya pasrahkan sama Allah. Kayak gitu.